Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita. Kita sedang mempelajari surat Al-Jum'ah. Dan sekarang ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya hai, harfun nida, ya panggilan hai. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati, idza apabila, syartiyah. Idza di sini adalah perangkat persyaratan. Biduni jazmin, tanpa menjazm fi'il. Ya. Tanpa menjazm fi'il. Beda dengan in. Ya, kalau in fi'il yang dimasukinya dijazm secara i'rab, adapun ini tidak, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk persyaratan. Ya. Jadi apabila ini ada, yaitu nudiya lis-shalah, panggilan untuk salat, maka harus ada jawabannya. Jawabannya fas'au ila dzikrillah. Jawabannya adalah fas'au ila dzikrillah. Nah, jadi apabila nudiya lis-salati, nudiya telah ada panggilan, seruan lis-shalah, untuk menghadiri salat. Salat Jumat maksudnya. Salat Jumat. Ya, karena Allah mengatakan setelahnya ni yaumil jum'ati. Salat ni yaumil jum'ah, di hari Jumat. Berarti salat Jumat. Dan azan yang dimaksud di sini adalah azan yang dengannya khutbah dimulai. Yani Rasulullah alaihi salatu wassalam datang ke masjid ketika sudah masuk waktu pelaksanaan salat Jumat. Nabi langsung ke mimbar. Ya. Berdiri menghadap kepada jamaah sahabat kaum mukminin radhiyallahu anhum, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau duduk. Azan dikumandangkan. Nudiya lis-shalah, nida lis-shalah, panggilan salat, azan salat yang dimaksud ini. Usai azan, Nabi berdiri lagi berkhutbah.
Ya, khutbah yang pertama dimulai setelah adzan. Ya. Diawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya khutbatul hajah sampai selesai. Kemudian Nabi alaihissalam duduk sejenak untuk memisah antara khutbah pertama dan kedua. Pemisahnya adalah duduk. Ya. Khutbah pertama selesai, tutup, kemudian Nabi duduk. Kemudian berdiri lagi. Ya, mengawali khutbah yang kedua hingga selesai. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Ya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim yang meriwayatkan tentang tata cara khutbah yang dilakukan oleh Nabi SAW, berdiri diselingi dengan duduk di antara dua khutbah tersebut sebagai pemisahnya. Nah. Jadi nudiya lis-shalah tidak adzan yang dimaksud itu. Amalan Nabi SAW seperti itu. Begitu pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu. Ya, hingga wafat. Begitu pula Umar radhiyallahu anhu hingga wafat. Begitu pula Utsman radhiyallahu anhu di awal pemerintahannya. Hingga kemudian karena di masa pemerintahan Utsman itu sudah ya semakin berkembang dan semakin banyak penduduk Madinah. Nah, sehingga pasar pun semakin melebar, ya. Pemukiman pun semakin melebar dan jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berijtihad dan disepakati oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhum yang hidup di masa itu. Ya. Dan termulia adalah Utsman, khalifahnya. Kemudian Ali dan yang lainnya, semuanya sepakat dengan itu sebagai antisipasi agar tidak ada yang tertinggal salat Jumat. Maka Utsman memerintahkan ada muadzin yang datang ke tengah pasar. Adzan di tengah pasar. Adzan pertama. Itu belum masuk waktu. Hanya mengingatkan mereka supaya jangan sampai larut dengan perdagangan. Dengan jual belinya. Jadi Jumat itu kan butuh persiapan. Nah, dengan adzan pertama itu tambih ya, peringatan, perhatian buat mereka agar persiapan sudah hampir masuk waktu. Baik. Ketika masuk waktu, Utsman radhiyallahu anhu datang ke masjid, nah, seperti yang diamalkan oleh Umar, Abu Bakar dan Nabi SAW. Yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ketika masuk waktu baru datang ke masjid, naik mimbar dan seterusnya, telah diterangkan tadi. Dan itu menunjukkan sunnahnya bagi imam. Ya, di hari Jumat memang dia datangnya belakangan. Bukan bersegera datang ke masjid kemudian memperbanyak salat sunnah. Beda dengan makmum. Ya. Dianjurkan bersegera secepat mungkin datang ke masjid di awal waktu. Ya. Di awal waktu. Nah, dengan persiapan ya semaksimal mungkin agar meraih fadilah, keutamaan yang dijanjikan. Keutamaan salat Jumat yaitu pertama, mandi dulu dengan khilaf yang ada di antara ulama, apakah mandi Jumat itu wajib atau mustahab? Ya, apakah wajib atau mustahab? Mandi, ya ingat mandi Jumat itu
tujuannya untuk bersih-bersih. Nah, karena ini adalah Id. Ya. Id usbu'i, perayaan pekanan, berkumpul di masjid besar. Nah, untuk Jumatan. Sebagaimana halnya ketika Anda menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha yang merupakan perayaan tahunan kaum muslimin, juga disunnahkan mandi sebelum berangkat. Mandi Jumat, mandi Idul Fitri dan Idul Adha semuanya tidak ada kaitannya dengan janabah, tidak ada kaitannya dengan hadas besar. Tidak ada kaitannya dengan hadas besar, tidak ada kaitannya dengan hadas kecil. Itu terkait dengan menyiapkan diri untuk menghadiri Jumat dan Idul Fitri dan Idul Adha dengan dalam keadaan bersih. Membersihkan diri itu tujuannya. Oleh karena itu tidak berfungsi mengangkat hadas. Maka hati-hati jika ada yang mandi Jumatnya atau mandi Idnya hanya mencukupkan dengan tata cara yang wajib, langsung guyur kepala dari atas ke bawah sekujur tubuh, tidak diawali dengan wudu, ya, maka mandi itu hanya untuk bersih-bersih dan tidak mengangkat hadas kecilnya. Jika mandinya tata caranya hanya wajib, tata cara wajib seperti tadi, tidak diawali dengan wudu, kemudian langsung berangkat sholat, tidak sah sholatnya karena dia tidak suci dari hadas kecilnya. Adapun jika dia mengerjakan mandi itu dengan tata cara yang lengkap, tata cara yang dituntunkan oleh Nabi SAW, tata cara sunnah, yaitu yang diawali dengan wudu terlebih dahulu. Wudu itu mengangkat hadas kecilnya. Setelah wudu dia kemudian mandi, ya, sekujur tubuhnya. Dan wudu di awal itu, yang itu sifatnya mustahab pada tata cara mandi ini, karena yang wajib adalah membersihkan sekujur tubuh, itu yang wajib. Tetapi tata cara sunnahnya adalah diawali dengan wudu. Maka wudu itu berfaedah mengangkat hadas kecilnya. Dengan wudu itu cukup, asalkan dia tidak batal setelah itu. Selama mandinya sampai berangkat tidak batal, maka itu tentunya mengangkat hadas kecilnya. Adapun jika dia mengerjakan mandi Jumat atau mandi itu hanya dengan tata cara wajib, langsung guyur-guyur gitu saja, tidak diawali dengan wudu, maka berarti dia masih berhadas kecil. Setelah mandi harus wudu untuk sholatnya. Adapun jika tata cara sunnah, wudu dulu sebelum mandi, ini mandinya diawali dengan wudu, karena tata cara sunnah mandi itu diawali dengan wudu. Maka itu sudah cukup. Itu jelas mengangkat hadas kecilnya. Yang penting tidak batal setelah itu. Difahami ini? Nah, setelah mandi, ya, kemudian sebenarnya dalam hadis, ya, memakai pakaian yang terbaik yang dia punya, yang terindah, yang terbagus yang dia punya. Ya habadha, jika warna putih, ahsanus thiyab. Nah, ilbasu min thiyabikumul bayad. Kata Nabi SAW, pakailah pakaian putih kalian. Nah, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafani mayat-mayat kalian dengan kain putih. Fa innahu ahsanu thiyabukum, karena putih, kain putih itu, pakaian putih itu adalah pakaian kalian yang terbaik. Begitu. Nah, jadi pakaian yang terbagus yang dimiliki, kemudian mengenakan uang, mengharumi tubuh dan pakaian seharum mungkin dari tib, itar, dari minyak wangi yang dimiliki, parfum yang dimiliki, ya. Kemudian bersegera berangkat. Adapun masalah potong kuku, ya, mencabut bulu ketiak, ya, mencukur bulu kemaluan. Nah,
Itu tidak ada sunnah khusus terkait dengan menghadiri Jumat dan Id. Tapi itu memang sunnah. Termasuk sunnah min sunanil fitrah, termasuk sunnah-sunnah fitrah, min sunanil anbiya, sunnah para nabi. Ya. Hukum itu berlaku setiap kali kuku panjang, ya, bulu ketiak tumbuh, rambut kemaluan, ya, mulai panjang, ditaukid oleh Nabi SAW, diberi batas waktu oleh Nabi SAW, 40 yauman, tidak melewati 40 hari kecuali dibersihkan. Sunnahnya jika kuku dipotong, ya, bulu ketiak dicabut, kalau kuat, kalau tidak kuat sakit, ya masalah dicukur. Imam Syafi'i disebutkan Imam Syafi'i bulu ketiaknya rimbun panjang, beliau tidak kuat jika dicabut, jadi panggil beliau minta dicukur. Nah, jika dicabut tidak kuat, sakit. Nah, kemudian bulu kemaluan dicukur. Cukurnya dicukur habis. Nah, tidak melewati 40 hari. Ya, jadi ini jangka waktunya. Artinya setiap kali mulai panjang dibersihkan. Jika bertepatan sudah dibersihkan sebelumnya, hari Kamisnya atau hari Rabunya sudah dibersihkan, datang hari Jumat ya tidak perlu dibersihkan lagi. Karena sudah dibersihkan sebelumnya, apa dibersihkan? Jika memang belum sempat dibersihkan sebelumnya, datang hari Jumat dan memang sudah mulai panjang, sudah berhajat untuk dibersihkan, dipotong, dicabut, dicukur, ya dilakukan. Nah, maksudnya begitu. Ya. Kemudian datang. Barang siapa datang di saat yang pertama, bagaikan dia mempersembahkan apa? Seekor apa? Onta. Di saat yang kedua, bagaikan mempersembahkan seekor sapi. Di saat yang ketiga, bagaikan mempersembahkan kabsyun akron, yaitu kibas domba besar yang bertanduk lengkap. Jika datang di saat yang keempat, bagaikan mempersembahkan seekor dajjal, ayam. Saat datang di saat yang kelima, bagaikan mempersembahkan sebutir telur. Jika datang pada saat imam sudah datang, tutup sudah. Nah, jadi minimal yang dikejar apa? Sebutir telur. Nah, jika imam sudah datang, malaikat yang ada di pintu masjid sudah menutup lembarannya. Nah, tidak dapat keutamaan disebutkan tadi itu 5 waktu itu. Datang bersegera, ya, mengambil posisi paling dekat dengan, yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam, berlomba-lomba ke depan. Nah, ya, untuk nanti mengambil shaf pertama pada saat sholat. Kemudian mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Nah, sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, selesai, lanjut lagi sebanyak-banyaknya. Ya, jika lelah diselingi baca Quran. Nah, ya itu amalan sahabat. Baik, kecuali jika sudah masuk waktu yang terlarang, saat matahari sudah persis di pertengahan dan diam, itu ada beberapa menit, itu waktu terlarang. Nah, taqumu qa'imudz dhahirah, yakni sebelum bergeser ke arah barat sebelum masuk waktu zuhur. Saat terlarang itu berhenti. Yang rajih tetap terlarang. Nah, jadi berhenti di situ. Nah, dan sebentar lagi imam akan datang. Imam datang, langsung naik ke mimbar, mengucapkan salam, ya, dijawab oleh jamaah, dan dia duduk. Muadzin mengumandangkan azannya. Inilah azan ini yang dimaksud idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Nah, yang afdal tentunya sudah dijelaskan tadi. Bukan menunggu azan datang baru bersegera ke masjid. Karena sudah ketinggalan fadail yang disebutkan tadi. Ya. Sudah ketinggalan fadilah
pilihan tadi itu ya, beberapa fadail itu urutan. Nah, onta dan seterusnya. Ya, dan ingat fadilah salat Jumat yang disebutkan wal jum'ati ilal jum'ah. Yani memang Jumat ini punya fadilah khusus. Nah, nilainya besar jika terpenuhi itu tadi syarat-syarat tadi, mandi Jumat, ya apa tadi, memilih pakaian yang terbaik dan seterusnya itu, segera ke masjid. Nah, itu dapat keutamaan ya salat Jumat. Ingat al-jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya kafarah dosa-dosa kecil yang dilakukan antara satu Jumat dalam rentang waktu sepekan dengan salat Jumat yang kita kerjakan, jika terpenuhi syarat-syarat tadi, mandi Jumat dan seterusnya itu, maka jadi kafarah untuk ya enam kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil yang dilakukan sepanjang 6 hari sebelumnya. Nah, jika tidak, ya maka jika sudah terdengar azan baru berangkat ya, itu sudah kehilangan keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Jadi biasa saja. Nah, keutamaan-keutamaan yang kita dengar tadi itu pada ya salat Jumat, onta dan seterusnya. Nah, tayyib itu sudah tidak bisa didapatkan. Nah, dan jika sudah terdengar azan itu, ya, terdapat perintah di sini, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah, bergegaslah kalian. Bergegas di sini bukan maksudnya lari sekencang-kencangnya. Bukan juga berjalan cepat. Ya, bukan. Tetap bis-sakinah wal waqar, tetap dengan tenang, dengan wibawa, ya. Dijaga karena ada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah fas'au idza sami'tumul iqamah wa ataitumul masjid fala tas'au." Jika kalian mendengar sudah diqamat dan kalian berjalan menuju masjid, yakni bersegera ke masjid, berjalan menuju masjid, maka jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, ya alaikum bis-sakinah wal waqar, tetap tenang dan penuh wibawa. Baik. Dan ini pembahasan ini sudah kita pelajari pada pembahasan fikih. Manhajus salikin. Nah, begitu pula halnya di sini. Ya, ini yang benar insyaallah. Jadi bukan berlari, tergesa-gesa, jalan cepat, tetap bis-sakinah wal waqar, tetap seperti itu. Fas'au maksudnya ya jangan ditunda-tunda lagi. Nah, jangan ditunda-tunda lagi. Ila dzikrillah, untuk menuju zikrullah, menghadiri zikrullah, menghadiri zikrullah. Zikrullah, Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan bahwa al-aktsarun, mayoritas ahli tafsir menafsirkan salat Jumat. Zikrullah menurut al-aktsarun, menurut mayoritas ahli tafsir adalah salat Jumat, menuju salat Jumat. Kemudian beliau menukil pendapat yang kedua, dinisbatkan kepada Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab menafsirkan zikrullah adalah khutbah. Ya, menafsirkan zikrullah adalah khutbah. Menghadiri zikrullah ini khutbah. Fa'ala kulli hal, yang jelas ya, menghadiri khutbah wajib. Jika ditafsirkan menghadiri salat, rangkaian dari itu adalah khutbah sebelumnya. Dan ketika sudah dikumandangkan azan untuk salat, nudiya lis-shalah ini tadi, idza nudiya lis-shalah, jika telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, kan begitu. Untuk salat Jumat.
Tetapi sebelum sholat Jumat khutbah dulu. Dan dengan azan yang didengar, azan yang dikumandangkan ini tadi, ya, azan ini setelah azan khutbah dimulai. Ketika terdengar azan tersebut, fas'au, hendaknya kalian bersegera, jangan ditunda-tunda lagi. Berarti dengan sendirinya maknanya juga terkandung dalamnya ini segera menghadiri khutbah. Nah, di sini dibahasakan nudiya lis-shalah, dikumandangkan azan untuk sholat Jumat. Dan begitu. Tetapi sebelum sholat Jumat khutbah dulu 2 kali. Itu sudah dijelaskan tadi. Jadi fas'au ila dzikrillah, baik ditafsirkan zikrullah dalam sholat Jumat, ya, juga tetap bermakna menghadiri khutbah. Ini apalagi jika ditafsirkan memang bahwa zikrullah di sini adalah khutbah. Yang jelas ini dalil bahwa khutbah Jumat wajib dihadiri. Nah, wajib dihadiri. Baik, artinya tidak boleh, ya, menunda tanpa uzur jika sudah terdengar adzan tersebut. Sudah terdengar adzan masih bincang-bincang, masih indah, itu tidak boleh. Ya, barang siapa melakukan itu dosa. Barang siapa melakukan itu dosa. Tanpa udzur, ya, sudah mendengar adzan, tanpa udzur dia menunda menghadiri khutbah, maka dia berdosa. Nah, wadarul bai' dan tinggalkan al-bai', tinggalkan jual beli. Semuanya kedua perintah ini fas'au. Perintah ini bersifat wajib, ya. Sehingga tadi dipetik darinya wajib menghadiri salat Jumat, itu jelas, ya, wajib menghadiri khutbah. Kemudian wa darul bai', perintah ini juga wajib, tinggalkan jual beli. Artinya jual beli, transaksi jual beli haram ketika sudah dimulai adzan. Ya, sudah tidak boleh jual beli saat sudah adzan. Sudah tidak sah. Nah, dzalikum khairul lakum, hal itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, kaum mukminin, bil huduri, untuk menghadiri, li salatil jum'ah, salat Jumat, wal mubadarati ilaiha, dan bersegera menghadirinya. Rangkaian salat Jumat sudah kita dengar tadi adalah rangkaiannya adalah khutbah dulu, ya. Nah, menghadiri dua khutbahnya wajib, begitu pula salatnya. Nah, min hini yunada laha, sejak dikumandangkannya adzan, panggilan untuk menghadirinya. Sementara adzan tadi dikumandangkan ketika khutbah akan dimulai. Nah, yang menunjukkan wajib menghadiri khutbah dan bersama salatnya. Was-sa'i ilaiha, was-sa'i ilaiha, dan bergegas, ya. Wal muradu bis-sa'i huna, dan yang dimaksud dengan sa'i di sini, bergegas di sini, al-mubadaratu ilaiha wal ihtimamu laha. Maksudnya adalah bersegera dan memperhatikan, ya, memperhatikan dengan baik, tidak mengabaikan. Wa ja'aluha ahammal istighal, dan menjadikan itu sebagai kesibukan yang paling penting saat itu. Bukan maksudnya la
lal adu alladhi qad nuhiya anhu. Bukan yang dimaksud di sini al-adu, al-jari, yakni berlari, berjalan cepat. Yang hal itu telah dilarang. Indal mudi ila shalah, saat berjalan menuju masjid menuju salat telah datang larangan berjalan cepat. Apalagi berlari. Jadi berjalan cepat yang menghilangkan ketenangan dan kewibawaan, apalagi berlari. Itu dilarang pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih sudah kami sampaikan tadi. Nah, ini kata siapa? Akhwan. Ini kata As-Sa'di. Baik. Ini tafsir As-Sa'di. Ini kata siapa? As-Sa'di. Nah, yang Anda bacakan tadi ini adalah potongan dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Nah, adapun Ibnu Katsir mengatakan faidah, innama summiyatil jum'atu jum'atan, hanyalah sesungguhnya Jumat itu disebut Jumat li'annaha mustaqqatun minal jam', karena secara makna kata dipetik dari kata al-jam', yakni berkumpul untuk perayaan. Fa inna ahlal Islam, karena sesungguhnya ya orang-orang Islam yajtami'una fihi fi kulli usbu'in marratan bil ma'abidil kibar. Karena sesungguhnya kaum muslimin mereka berkumpul di hari Jumat pada setiap pekan sekali di masjid-masjid besar, Wa fihi kamula jami'ul khalaiq. Jadi memang pada asalnya pelaksanaan sholat Jumat itu kan itu perayaan, ya. Itu di masjid besar. Kecuali jika di sana memang ada hajat, ya, untuk mengerjakannya di masjid selain itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa fihi kamula jami'ul khalaiq. Dan di hari Jumat itulah selesai penciptaan seluruh makhluk. Fa innahu al-yawmus sadisu min as-sittati allati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard. Karena hari Jumat adalah hari ke-6 dari 6 hari waktu penciptaan langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. 2 hari yang pertama menciptakan bumi, tetapi belum dihidupkan, belum dikeluarkan airnya, belum diciptakan tanamannya, ya, hewan-hewannya dan seterusnya. Ya, masih bumi yang mati begitu. Kemudian kemudian Allah menciptakan langit. Setelah itu Allah menghidup bumi tadi 2 hari, kemudian Allah menciptakan langit 2 hari, kemudian Allah menghidupkan bumi. Ya, itu juga 2 hari. Keluarkan airnya, tanaman, hewannya, semuanya. Ya. Dimulai dari Yaumul Ahad. Al-Itsnain, Al-Ahad hari pertama, Al-Itsnain hari kedua, sesuai namanya. Yaumul Tsulatsa hari ketiga, Al-Arbi'a keempat, Al-Khamis yang kelima, Jum'ah yang terakhir. Nah, penutup 6 hari tersebut sudah selesai semua. Fihi kamula jami'al khalaiq, kata Ibnu Katsir. Selesai semua tercipta di situ. Nah, wa fihi khuliqa Adam. Di hari itu juga Adam, di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhila al-jannata. Di hari Jumat juga Adam dimasukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga ketika melanggar itu. Nah, makan buah dari pohon yang dilarang. Wa fihi taqumus sa'atu. Dan di hari Jumat juga tegak terjadi hari kiamat.
Wa fihi, dan di hari Jumat, kata Ibnu Katsir, sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun mu'minun yas'alullaha fiha khairan illa a'tah. Ada satu waktu, tidaklah seorang hamba yang beriman menepati waktu itu. Di waktu itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan, berdoa, minta kebaikan, kecuali pasti dikabulkan. Illa atahu iyah. Kama sabata bidzalika al-hadits as-sihah, sebagaimana telah benar hadis-hadis, riwayat hadis-hadis yang sahih dalam hal-hal yang telah disebutkan semua tadi itu. Nah, dan waktu yang mustajab yang dimaksud itu khilafnya panjang, tetapi aqrabul aqwal, pendapat yang terbaik adalah di akhir waktu, ya, yaitu setelah asar, ya, menjelang terbenam matahari. Saat-saat penantian masuknya maghrib. Caranya persiapan untuk bersiap-siap untuk menghadiri salat maghrib dengan cara sudah berwudu, ya, berwudu, ya, bersuci, kemudian menunggu masuk waktu. Nah, setelah berwudu, manfaatkan di situ berdoa sebanyak-banyaknya sampai masuk waktu. Nah, itu waktu yang dimaksud. Nah, waktu yang mustajab tersebut. Baik, untuk sementara ini insyaallah kita lanjut ba'dal maghrib. Barakallahu fiikum. Tafadhal subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta